Rusia yang kita kenal saat ini telah 3 kali berganti sistem pemerintahan. Dengan corak yang berbeda, membawa pengaruh yang berbeda, proksi yang berbeda, dan dinamika yang berbeda. Kita akan membandingkan Rusia di 3 era yang berbeda. Yang manakah yang lebih berpengaruh dan apa perbedaan ketiganya? Selama ini Uni Soviet dan Rusia selalu diidentikan. Padahal mereka adalah 2 hal yang berbeda. Sebelum 2 bentuk pemerintahan ini eksis, lebih dulu ada Kekaisaran Rusia atau Kekaisaran Tsar. Kekaisaran yang berlangsung dari tahun 1547 sampai 1917. Kaisar atau yang bergelar Tsar pertama adalah Ivan keempat. Kekaisaran Tsar makin oleng pada awal tahun 1900 oleh banyaknya gelombang protes dari kelas pekerja kota dan petani dari desa. Hingga akhirnya situasi kacau ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bolshevik, kelompok bercorak komunis pimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin. Tahun 1917, Revolusi Oktober diprakarsai oleh kelompok Bolshevik dan rakyat pekerja yang berhasil menggulingkan Kekaisaran Rusia. Tsar terakhir Nicholas II dipaksa mundur dari tampuk kekuasaan. Setelah itu, masuklah masa-masa transisi. Soviet atau Dewan-Dewan Rakyat pun terbentuk, di mana kontrol berada di tangan kelas pekerja. Tapi Lenin berpendapat kalau kelas pekerja belum cakap dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Lenin lalu membentuk Partai Komunis Uni Soviet untuk mewakili kelas pekerja. Tahun 1922, Partai Komunis menyatukan Soviet membentuk negara kesatuan bernama Uni Republik Sosialis Soviet atau URSS, dengan Lenin sebagai pemimpin tertingginya. Mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Uni Soviet kehilangan semangat kelas pekerja yang dulu digaungkan. Kelas pekerja malah merasakan penderitaan yang hampir sama saat berada di era kekaisaran. Ketimpangan sosial makin parah karena sentralisme kekuasaan. Kelas menengah kurang puas dengan sistem satu partai. Keletihan akan konflik semakin mencuat tatkala Stalin menggantikan Lenin di puncak kekuasaan. Krisis ekonomi, sosial, politik, dan diwarnai kudeta. Uni Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1991. Presiden Gorbachev pun dipaksa mundur. Uni Soviet bubar menjadi beberapa negara berdaulat seperti Ukraina. Untuk sejarah lengkapnya, kamu bisa nonton video daftar populer sebelumnya ya. Nah, beberapa Soviet atau negara masih bergabung membentuk Federasi Rusia dengan presiden pertamanya adalah Boris Yeltsin. Putin adalah presiden kedua, keempat, dan hingga saat ini. Oke, sekarang mari kita bandingkan ketiga pemerintahan ini dari segala sisi. Pertama, dari bentuk dan sistem pemerintahan, di mana sangat jelas perbedaan ketiganya. Pertama, bentuk Kekaisaran Rusia itu adalah monarki absolut, di mana kepala negara dan pemerintahan dipegang oleh raja. Kekuasaannya pun tidak terbatas. Pewaris tahta diturunkan dari keturunan raja secara beregenerasi. Politik, hukum, ekonomi, dan sosial berada dalam wewenang mutlak raja. Sebagai monarki, Kekaisaran Rusia memiliki kedekatan politik dengan negara-negara kerajaan lain, seperti Kerajaan Jerman, Kekaisaran Habsburg Austria, dinasti Qing di Tiongkok, Persia, serta negara-negara Baltik yakni Estonia, Latvia, dan sebagian dari Lituania. Nah, yang kedua, Uni Soviet yang walaupun sebenarnya adalah kesatuan politik dari beberapa republik Soviet yang sudah kupaparkan sebelumnya, berbentuk republik sosialis. Tapi seiring waktu menjelma menjadi negara satu partai. Dengan mengusung sistem pemerintahan komunis, keputusan politik diambil oleh partai yang berkuasa yakni Partai Komunis Uni Soviet. Pemimpin negara dipegang oleh pemimpin partai yang berkuasa. Nah, sebagai negara komunis, Uni Soviet ini dekat dengan negara-negara yang sepaham. Misalnya Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, Vietnam, Korea Utara, negara-negara blok timur seperti Polandia, Jerman Timur, Rumania, dan Bulgaria, serta negara Afrika seperti Angola, Mozambik, Ethiopia, dan Kongo. Lalu yang ketiga, Federasi Rusia yang kini eksis berbentuk republik presidensial. Dengan memakai sistem pemerintahan campuran, ada elemen demokrasi, presidensial, dan republiknya. Kepala negara dan pemerintahan dipegang oleh presiden. Sebenarnya Federasi Rusia bisa dekat dengan banyak negara republik atau serupa. Tapi karena latar belakang sejarah Uni Soviet, Rusia masih memegang ikatan dengan sahabat-sahabat lama Uni Soviet.
Ditambah, sahabat baru Rusia kini adalah Venezuela, Republik Suriah, Republik Armenia, Kazakhstan, Belarus, dan India. Lanjut, kita akan melihat perbandingan di ranah administrasinya. Pertama adalah luas wilayah dan negara-negara mana saja yang masuk dalam kekuasaannya. Pada masa Kekaisaran Rusia, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, total luas wilayah mencapai 22 juta kilometer persegi. Menjadi kerajaan terluas yang pernah ada. Membelah dua benua. Dari Rusia Eropa, meliputi seluruh wilayah Rusia saat ini. Asia Tengah, meliputi Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kirgistan saat ini. Sebagian wilayah Kaukasus saat ini seperti Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Chechnya, Ukraina dan Belarus, serta Siberia. Ibu kota terakhir Kekaisaran Rusia berada di Saint Petersburg, dengan total populasi diperkirakan mencapai 180 juta jiwa. Kemudian, pada masa Uni Soviet, semua wilayah yang masuk dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia sepakat untuk membentuk Soviet-Soviet yang kemudian bergabung menjadi satu Uni Soviet. Yang artinya, luas wilayah dan seluruh negara-negara yang bergabung adalah warisan dari Kekaisaran, yakni 22 juta kilometer persegi. Ibu kota terakhir Uni Soviet berada di Moskwa, dengan total populasi diperkirakan mencapai 293 juta jiwa. Pada masa Federasi Rusia, luas wilayahnya sedikit berkurang. Total mencapai 17.098.250 km persegi. Itu karena banyak negara atau Soviet memutuskan untuk merdeka dan berdiri sendiri. Salah satunya adalah Ukraina. Federasi Rusia juga beribu kota di Moskow dengan total populasi pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 145 juta jiwa. Selanjutnya, kita akan melihat masing-masing atribut negaranya. Pertama, pada masa Kekaisaran Rusia, benderanya berwarna hitam, kuning, dan putih, dengan lambang elang berkepala dua. Di tengah ada gambar pengendara kuda membunuh. Diduga itu adalah Santo Georgius, tentara Romawi asal Yunani yang selalu dikaitkan dengan bangsawan Moskow. Lalu yang kedua, bendera dan lambang tadi jelas dihilangkan pada masa Uni Soviet, berganti dengan bendera merah berlambang palu arit, menggambarkan semangat kelas pekerja yang menjadi nafas perjuangan Uni Soviet pada awalnya. Yang kemudian diganti pada masa Federasi Rusia, menjadi bendera tiga warna, putih, biru, dan merah. Sumber dari warna-warna Panslavia yang terdapat pada bendera-bendera negara-negara Slavia, dengan lambang kembali memakai lambang Kekaisaran Rusia. Baik, kita lanjut dari segi ekonomi. Kekaisaran Rusia yang absolut menganut sistem ekonomi yang banyak dianut negara Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18, yakni merkantilisme. Ciri-cirinya itu adalah mendorong ekonomi dalam negeri dengan salah satunya membatasi impor, memperluas ekspansi kolonial sebagai basis sumber daya, monopoli ekonomi yang didominasi oleh kerajaan. Komoditi utama pada era Kekaisaran Rusia adalah produk pertanian, kayu, karet, logam, biji besi, minyak mentah, dan kayu manis. Kedua, Uni Soviet sendiri menerapkan sistem ekonomi terencana atau ekonomi sosialis terencana, memakai prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme. Ciri-cirinya itu mengeliminasi unsur-unsur pasar bebas. Sumber daya alam, tanah, dan alat produksi dikuasai oleh negara. Mencegah kepemilikan pribadi atas alat produksi, yang inilah membuat kelas menengah kurang puas kala itu. Perencanaan ekonomi bersifat terpusat di tangan pemerintahan. Dalam kasus ini Uni Soviet berarti di tangan Partai Komunis. Komoditi utama pada era Uni Soviet adalah minyak dan gas alam, batu bara, emas, dan platinum, baja, industri militer, logam, tekstil, dan beberapa komoditi pertanian seperti gandum, kentang, gula, dan jagung. Dari peternakan, Uni Soviet menyuplai telur, susu, dan daging. Sedangkan Federasi Rusia menerapkan sistem ekonomi yang berorientasi pasar, dikenal dengan nama sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya adalah adanya kepemilikan swasta atau pribadi, mengadopsi prinsip pasar bebas, tapi pemerintah tetap memainkan peran penting dalam pengendalian di sektor ekonomi, serta membuka keran untuk investasi asing. Komoditi utama pada era Federasi Rusia adalah uranium, industri manufaktur, minyak, dan gas alam. Lalu logam, kayu, dan hasil pertanian seperti gandum, kentang, dan gula.